Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maha santri kuliah solusi spiritual rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya akan memulai beberapa pertanyaan dulu sebagaimana biasa, sebagai bahan renungan untuk penjelasan semuanya, dan nanti penjelasan bebas bertanya sampai batas yang telah kita biasakan. Yang pertama, Ustaz, seberapa penting ungkapan ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya, saya membiasakan itu, ilahi anta maqsudi, ya Allah Tuhan kami, engkaulah tujuanku, waridhaka matlubi, dan ridhamu yang saya cari, a'tini mahabbatak, berikan kami untuk bisa mencintaimu, wa ma'rifatak, dan ma'rifat, punya basirah, punya sentuhan batin, nyantol, nyambung pada Allah SWT. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Seberapa penting? Tergantung. Bagi yang tidak biasa mungkin yang tidak penting. Ini hanya dalam rangka kiat. Kalau saya dulu, ayah saya dulu juga banyak guru tarekat, umumnya orang-orang tarekat menggunakan ini dalam rangka nuturi awake dhewe, dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa konsen. Ada yang pakai usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilah, berarti makmuman lillahi ta'ala, atau pokoknya pakai usolli. Itu juga dalam rangka mempersiapkan, mengkonsentrasikan perhatian kita bahwa kita sedang berhadapan dengan Maha Pencipta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bersabda, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau harus, kalau ingin mencapai derajat ihsan, kebaikan puncak tertinggi, sholatlah seolah-olah kau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, dan memang susah itu, sadari bahwa Allah melihat engkau. Itu dalam rangka itu. Ada yang menyarankan pakai An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, menjelang sholat itu membaca surat An-Nas untuk menjauhkan godaan-godaan syaitan. Tergantung penjenengan. Kalau penjenengan sudah merasa pede, wis konsentrasi, ya tidak usah baca, tidak apa-apa. Ini semua bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijtihad, usaha masing-masing. Usolli juga bukan dari Nabi, Qul a'udzu birabbin nas dari Nabi ayatnya, tapi untuk menjelang sholat ini bukan dari Nabi. Maka ada yang mengatakan, oh itu bid'ah. Terserah, ini toh belum sholat, kita baca itu belum sholat. Nah, kecuali Allah Akbar langsung baca itu siji meneh. Tapi kalau sebelum ini jangankan maca itu, wong miso-miso lho, gak ngaruhnya sholatnya, tapi ya jangan dipraktekkan. Menjelang sholat misalnya miso-miso itu tidak ngaruh pada sholatnya dalam pengertian hukumnya. Tapi kalau efeknya ya tentu, masa wong miso-miso sholat ya kalau malaikat cegat. Tapi ini sekedar usaha. Saya memang sudah sangat terbiasa, sudah agak lama, ya bukan agak lama, sudah sangat lama, ya hampir seumur saya. Ketika saya sedang sholat tuh, ya waktu kecil ya enggak lah, tapi sudah mulai, ingat saya SMA atau gimana, atau aliyah ya waktu itu sudah mulai menggunakan ini. Dan bagi saya
karena itu mukhatab ya. Ilahi anta maksudi anta. Kalau saya terus terang ya, saya juga nasihatkan pada panjenengan, kalau pakai mukhatab itu kontak omongan langsung. Ilahi anta maksudi anta, itu engkau. Itu tolong jangan sambil apa-apa. Itu jangan sambil apa misalnya noto sajadah, harus konsen karena memanggil Allah dengan panggilan anta itu engkau. Berarti harus connect. Sama dengan Sayyidul Istighfar itu, kalau saya membaca Sayyidul Istighfar tidak berani sambil opon, tidak berani, mesti duduk posisi bagus, bahkan saya pegang dada saya untuk menunjukkan bahwa saya menghadap Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. Jadi khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya itu pakai mukhatab semua, pakai ngerti ya mukhatab. Mukhatab itu orang yang langsung kita ajak bicara, mukhatab. Kalau yang orang ketiga namanya ghaib. Jadi kalau ini ana ini orang yang bicara itu mutakallim. Nah mukhatab itu orang yang diajak bicara. Nah untuk Allah tentu bukan orang ya, zat yang kita ajak bicara. Mosok zat yang kita ajak bicara lalu kita ngelewes apa sambil noto opo, ndak, jangan. Kalau penyelam menggunakan kata mukhatab lain, misalnya astagfirullahaladzim kan itu ghaib, itu saya mohon ampun pada Allah. Tapi kalau astagfirullah wa atubu ilaik, wah itu mukhatab itu. Jadi saya terus terang sudah lama menasihati diri saya, kalau doa-doa yang mukhatab jangan sambilan. Itu ya kalaupun tidak ngenyek ya, tapi tidak menghargai. Pada ini penjenengan ngomong karo koncone gak ingeti terus ngene, ya apa kabare? Pada wonge yang kono. Ya apa kabare? Kan jendak enak to. Sekali lagi mohon dilatih ya. Mohon dilatih ya, kalau selendro ya ndak apa-apa, tapi ayo mulai didandani hati kita. Kalau kita berhadapan dengan Allah SWT harus penuh tawadhu lahir batin. Ngapunten ya, saya ini jangankan kepada Allah SWT, kepada malaikat saya sholat subuh itu mesti beda, penampilan beda, kemudian zikir beda, bacaan beda. Mengapa? Karena inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Allah SWT berfirman bahwa sholat subuh itu disaksikan malaikat, bukan malaikat raqib atid ya. Malaikat raqib atid pasti, malaikat hafaz pasti. Ini malaikat rahmat, malaikat namanya musayyir, malaikat yang pergi kemana-mana untuk cari orang-orang yang beribadah itu loh, lalu didoakan. Ini pernyataan Allah loh, gak main-main. Allah SWT menyatakan bahwa orang jamaah subuh itu disaksikan ribuan malaikat, bahkan bisa jutaan malaikat. Maka dalam rangka saya menghormati malaikat yang menyaksikan sholat saya, maka saya tampil beda. Baik fisikal maupun apalagi hati spiritual. Jadi saya berharap penjenengan latihan untuk menganggap, bukan menganggap ya, nanti kalau dalam irfani spiritual kita akan bisa merasakan bahwa yang kita hadapi dalam hidup ini bukan hanya yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan justru lebih banyak. Ada ratusan ribu bahkan jutaan jin, ada jutaan malaikat, ada yang ganggu, ada yang membela kita. Jadi kalau kita menyadari itu sebenarnya ya enak ya hidup ini, enak cari rezeki ya, silakan zikir-zikir, kemudian ya moga-moga malaikat pembagi rezeki juga pas nyambangi kita kan. Jadi seberapa penting ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, penting bagi yang biasa, tidak penting bagi yang tidak biasa gitu. Tapi bukan wajib, juga bukan, katakanlah kalau dianggap sunnah ya bukan, tapi sunnahnya sunnah tidak langsung. Kita ingin memenuhi sabda Nabi bahwa kalau menghadap Allah harus concern. Nah supaya concern saya menggunakan taktik itu, bukan taktik sih, memakai bacaan itu, dan itu dipakai ya sudah jutaan, ratusan juta para mutasawwifin, orang yang hampir semua orang tarekat pakai ini. Kalau penyanyi tidak senang atau tidak setuju ya pakai apalah silahkan, asal tidak miso-miso ya.